wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selamat bersama, dan kali ini kita akan membahas tentang meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke materi inti, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami makna Asmaul Husna. Yang kedua, siswa Allah Maha Esa. Yang ketiga, siswa demi Allah Pemberi. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Asmaul Husnanya Allah Maha Esa adalah Al-Ahad atau Al-Wahid. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Semua ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak boleh syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, karena syirik adalah perbuatan dosa. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, pada ramalan-ramalan bintang. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah, Asmaul Husnanya Allah Maha Pemberi adalah Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Nah, apa saja yang Allah berikan kepada kita? Tentu banyak sekali, baik berupa rezeki, kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Dan tidak ada satupun yang dapat menghitung-hitung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Supaya nikmat bertambah, hendaknya kita bersyukur. Jika tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, jika tidak bersyukur atau kufur nikmat, tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, maka tunggu azabku sangat pedih. Nah, anak-anakku, cara kita meyakini dan meneladani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang suka memberi disebut dermawan. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas.
tanpa mengharapkan balasan yang serupa dengannya. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, sedikit atau banyak, besar atau kecil. Jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Karena orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan turunkan azab atau siksa. Siksanya yang sangat pedih. Nah, anak-anakku, itu adalah pembahasan tentang meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Silahkan, kali ini kalian mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan pada kalian. Kalian jawab soal-soal ini dengan baik dan benar. Yang pertama, apa Asmaul Husnanya Allah Maha Esa? Dan yang kedua, apa artinya Esa? Yang ketiga, apa nama surah yang menjelaskan bahwa Allah Maha Esa? Yang keempat, apa arti Al-Wahhab? Yang kelima, tuliskan salah satu cara meyakini dan meneladani bahwa Allah Maha Pemberi. Nah, anak-anakku, ini saja yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Silahkan kalian pelajari dan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Dan kita tutup pertemuan ini dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.